Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Jika di video pertama kita udah ngebahas tentang Kawasaki Ninja E1, saatnya kita sekarang untuk membahas versi naked bike-nya, yaitu Kawasaki ZE1. Basicnya semua sama dengan Kawasaki Ninja E1. Maksudnya adalah motor listriknya, frame-nya, dan beberapa bagian part bodinya kayak misalkan subframe, jok depan belakang, terus habis itu dari punuk fuel tank walaupun dia nggak ada fuelnya kayak gitu, terus habis itu macam-macam ada kayak daerah dashboard kayak gitu sama. Nah, saya akan coba bawa teman-teman sekalian untuk melihat secara detail apa aja yang dihadirkan dari motor Kawasaki motor Kawasaki ZE1 yang dibanderol dengan harga 144,9 juta rupiah, atau bedanya 3 juta rupiah doang ya dengan Kawasaki Ninja E1. Langsung aja dicek. Nah, jadi ini teman-teman sekalian ya, Kawasaki ZE1. Jadi memang bener-bener kalau dilihat dari sini tuh memang Z series banget. Jadi kalau misalnya ngeliat Z900, Z250, Z300, Z400 ini kayak gini modelnya. Cuman ini elektrik full 100% CBU dari Jepang. Tadi ya bandrolnya 144,9 juta rupiah. Basic sih ganteng banget teman-teman sekalian ya. Nih ya, bentuk secara umum bentuk bodinya itu ganteng, menggunakan beberapa part-part dari big bike kayak misalkan lampu sennya nih ya. Lampu sennya dari big bike banget, terus habis itu lampunya udah bener-bener kayak Z900 banget ya. Dan bodinya kalau menurut saya ini proporsional banget. Dan nggak kelihatan kalau ini tuh motor listrik, kecuali kalau kita misalkan detailing ke sini, wah nggak ada engine-nya. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini frame-nya. Frame-nya itu memang benar-benar kelihatan banget, turbular banget di sini, dan ini itu memeluk ini teman-teman sekalian, daerah penempatan atau penyimpanan dari baterai yang ada di bagian sini. Jadi baterainya itu panjang sampai sini, dan sama seperti E1 yang Ninja itu ada dua juga. Nah, ini adalah motor listriknya tadi nih ya, yang dia bisa memiliki booster, terus walk mode dan segala macam. Suspensi belakang ke belakang gitu ya. Sementara untuk bagian depannya nih lampunya kayak gini LED ya. LED ada berapa klaster tuh, banyak banget ya. Di atas aja ada 4 klaster, di bawahnya ada 2 ya, lampu jauh, lampu dekat, ini pasti depan belakang. Dan ini modelnya Z series banget. Suspensinya masih teleskopik depan, bannya ala-ala Ninja banget, dengan velg yang sama dengan velg Ninja, dengan bannya pun detailnya sama, yaitu IRC RX01 Road Winner. Ini spakbornya. Untuk bagian dari teleskopik fork depannya itu dikasih kayak cover ini untuk penahan kotoran, mirip banget yang lain-lainnya. Terus habis itu kalau kita dari atasnya kayak gini teman-teman sekalian, dashboardnya juga nih ya, tulisan Kawasaki. Terus ada wah kayak gitu, terus ya sama sih ya, di awalnya itu sama banget dengan Ninja gitu ya. Posisi-posisi tempatnya ini fuelnya tinggal segini persen, terus ada MID-nya teman-teman sekalian juga lihat sama. Terus ada modenya juga, ada eco, ada road, terus habis itu ada walk modenya juga di sini. Kalau untuk bagian dari panel saklarnya juga bisa dibilang sama dengan Ninja E1 teman-teman, karena memang secara umum Kawasaki ZE1 ini juga masuk dalam kategori A2 kalau di barat ya, kalau di Eropa, dan dia masuk ke kategori kalau misalkan disamaratakan itu dengan motor ICE atau motor bahan bakar itu setara dengan 125 cc teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kayak gitu, balik lagi depan udah, suspensinya nih sebelah sini tidak ada setup apapun di suspensi depannya yang teleskopik. Ini T-nya beda ya, triple clamp atasnya beda, karena kalau di sini nggak pakai mode clip on, tapi dia menggunakan mode bar untuk handlebarnya. Terus habis itu kita bisa lihat di sini master remnya, dan ini kaca spionnya juga modelnya kayak Versys, ada kayak macam-macam sih, kayak mau Kawasaki banget lah pokoknya kayak gini. Nah, untuk dashboardnya itu sendiri kayak dikasih macam windshield kecil, cuman ini bukan windshield ya, cuman hanya cover untuk menutupi bagian depan dari dashboardnya teman-teman sekalian. Nih kuncinya kayak gini, sama persis juga dengan Ninja E1, digrafir menggunakan laser. Tangkinya juga mirip ya, dimana tangkinya itu
Ya, dari tangki dan tanda kutip ya teman-teman sekalian, karena isinya bukan tangki. Balik lagi, ini penyimpanan untuk baterai. Di atasnya bisa taruhin apa aja. Kayak gini. Tuh, yes. Nah, ada 2 baterai di sini. Masing-masing itu 11,5 kg. Wah, berat tuh. Ya. Kita akan coba untuk masukkan lagi. Nih, kunci. Dan ini bisa ditutupnya begini. Nah, yes, ke belakang, jok. Nih, sama lah jok-jok ninja kayak gitu. Oke, dan di bagian bawah sini juga sama. Bisa untuk dibuka. Nah, tapi bukan buat tempat sesuatu ya teman-teman sekalian, karena di sini adalah untuk tempat ngecas teman-teman sekalian. Nah, chargernya juga bisa dibilang sama. Ini konektornya kayak gini teman-teman sekalian. Sementara kita akan cek nih dia nih ya. Nah, ini dia nih. Ini dia adalah mode yang diikutkan dalam paket penjualan. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian beli motornya, udah dapat ini nih ya, paket untuk ngecas motornya. Ini ada 2 port ya, satu ini untuk ke motor, satu ke colokan PLN di rumah ya. Ini kayak gini, dan nih teman-teman sekalian ya, tinggal dicolok kayak gini. Nanti ingat sorry. Nah, kayak gitu ya, udah colok. Terus yang ini tinggal dicolok ke listrik rumah. Udah tinggal sekitar sampai maksimum 4 jam kalau dari 0 untuk bisa ngecas motor ini. 3,7 sampai 4 jam bisa full teman-teman sekalian. Tapi kalau misalnya teman-teman sekalian lagi buru-buru juga masih bisa lah, 1 jam, 1,5 jam sampai 2 jam juga boleh kayak gitu. Yes, nah ini untuk di pencopotannya kayak gitu. Dan balik lagi, ditutup menggunakan plastik. Di sini juga masih tetap ada untuk pembuka untuk muka bagian depan nih ya, kalau nggak salah ya, jok bagian depan. Dan seperti biasa nutupnya ya, di slide bagian belakang, ya, di slide bagian belakang. Lalu tinggal kalau misalkan udah pas, tinggal di klik bagian sini ya. Secara umum kayak gitu. Dan untuk bagian bawahnya juga sama, swing armnya juga kotak, sama seperti yang Ninja E1 yang untuk Z1 ini, dengan suspensi belakang itu monoshock dengan link. Nih linknya teman-teman sekalian, detailnya ya. Ya, secara umum sih memang redamannya ya dipastikan juga mirip seperti kayak misalkan teman-teman sekalian naik Ninja 2,5 kayak gitu ya. Karena model linknya juga kalau saya lihat sih memang mirip dengan yang dipakai di Ninja 2,5. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini bagian frame-nya juga yang mengikat dari mesin motor listrik maksudnya. Dan sama untuk yang ini juga memiliki mode eco, terus mode sport, terus habis itu bisa walk mode, dan juga ada e-busnya. Nanti kita akan jelaskan juga ya mengenai e-busnya. Dan ke belakang ini tenaga dari motor listrik disalurkan ke roda belakang menggunakan rantai biasa ya, 520H nih ya, 521 berapa nih, pokoknya gede gini teman-teman sekalian. Sementara detail belakangnya teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Saya akan coba nyalakan dulu untuk ininya biar kelihatan lampunya. Nah, ini dia nih ya, detail lampu belakangnya Ninja banget sih, khas banget ya. Nih ya, lampu sennya gede nih, datengin dari big bike, model big bike nih kayak gini teman-teman sekalian ya, kayak gini nih. Jadi secara umum memang ZE1 ini didesain kalau kelihatan dari dulu tuh memang benar-benar kayak motor bakar biasa, motor bahan bakar biasa ya. Walaupun kalau detailnya, kalau kita misalnya melihat ke bagian bawah itu baru kelihatan bahwa nggak ada mesinnya ya, yang ada hanya tempat dari baterai di sini yang dipegang oleh frame. Nah, fitur-fiturnya apa aja yang ada di dashboard kita cek. Kita akan cek nih ya. Jadi dia tuh sama seperti kayak Ninja E1. Untuk ZE1 juga punya beberapa mode, ada 2 mode, ada Eco, ada Road. Ya, Eco-nya ini itu bisa sampai maksimum 62 km/jam. Itu ya. Yang bisa ditingkatkan menjadi 72 km/jam itu menggunakan booster ini. Namanya kalau di Kawasaki namanya e-boost selama 15 detik kayak gitu. Sementara
Yang kedua itu ada mode road. Nah, mode road ini itu untuk Kawasaki ZE1 itu 85 km per jam maksimumnya, yang bisa ditingkatkan menjadi 101 km per jam menggunakan ini lagi nih, e-boost kayak gitu. Penggantiannya juga tetap sama pakai mode, dan kita juga bisa menggunakan walk mode juga gitu. Nih walk mode modelnya kayak gini nih. Nah, biasanya kalau standar sampingnya dicopot juga nanti ada tulisannya walk mode gitu. Bisa maju, bisa mundur. Kalau maju ininya diputar ke bawah, kalau mundur putarnya ke depan. Sama persis teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana rasanya naikin motor ini secara statis untuk melihat segitiga ergonominya ya Kawasaki ZE1, langsung aja kita cek. Nah, sama juga seperti Kawasaki Ninja E1, kita akan coba juga Kawasaki ZE1 teman-teman sekalian. Wow, ini walk mode, saya akan coba untuk parkirin dulu. Wow, mundur, mantap. Ini pas nggak nih? Oke, majuin dikit, pasin dulu. Gak ada suaranya teman-teman sekalian, asli. Nah, kira-kira di sini pas ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Secara umum memang karena bentuk bodinya itu kayak misalkan tangki ini mirip dengan yang Kawasaki Ninja E1, jadi secara umum sama. Apa yang bisa kita lihat ya mirip seperti kalau kita dilihat di Kawasaki Ninja E1. Cuman memang ini handlebarnya perasaan saya sedikit lebih lurus ya, jadi kelihatan kayak lebih lurus kayak gitu teman-teman sekalian. Ya mungkin karena stangnya jadi lebih lurus. Kalau misalkan stang Ninja kan agak sedikit miring gitu ya. Nah, lalu ya ini segitiganya ya, segitiga ergonominya kayak gini ya. Sementara seat heightnya sendiri menurut saya sih sama ya, antara 75 sampai 80 cm. Untuk yang kakinya 75, kalau menurut saya sih ini termasuk masih cukup bisa di handling ya, yang 75 cm jangkauan kakinya. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini posisi duduknya. Kalau yang ZE1 ini menurut saya lebih komuter ya, lebih komuter, nggak terlalu sporty banget ya, kayak racing gitu. Nah, tapi ini lebih ke komuter, terus habis itu sedikit komuter ya, walaupun dia tetap sport komuter kayak gitu, jadi lebih harian lah kayak gitu ya. Jadi seperti ini segitiga ergonominya, posisi punggung masih agak sedikit lebih rata, nyaman sih, ini lebih nyaman untuk di perkotaan sih kalau menurut saya sih ya. Jadi seperti ini teman-teman sekalian kalau untuk yang ZE1 untuk segitiga ergonominya.